Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Fahrul Razi, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia peringatan Isra Mi'raj serta DKM Masjid Baitul Muhtadin, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Rajab adalah bulan yang dimuliakan dalam agama Islam. Karena itu mengambil keberkahan di dalam bulan Rajab sangat dianjurkan. Salah satu amalan yang ditekankan di bulan Rajab adalah menebarkan kebaikan, membersihkan diri menuju kepada pertobatan ilahi. Ya Bu? Ya Bu? Dianjurkan memperbanyak amalan-amalan baik, membersihkan diri menuju pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kalau bicara soal tobat, sering kita kaitkan tobat ini dengan umur. Padahal nggak ada kaitannya tobat dengan umur. Tobat itu kaitannya dengan salah dan dosa yang tiap saat kita perbuat. Tapi karena kita pinter cari-cari alasan, kita kaitkan tobat dengan umur. Nah, ntar aja rajin ke masjid kalau udah rada bongkokan dikit. Betul apa enggak? Padahal ini amalan yang dianjurkan, mengambil keberkahan bulan Rajab. Kita dianjurkan untuk menebarkan kebaikan, membersihkan hati menuju pertobatan kepada Allah Subhanahu. Luar biasa keutamaan tobat. Karena itu pantas ini ditekankan, ini dianjurkan. Siapa sih di antara kita yang malam hari ini hadir nggak pernah bikin dosa? Pasti semua kita pernah punya salah dan dosa. Betul apa tidak? Saya Fikri Zainuddin MZ boleh jadi salah dan dosa saya lebih besar dari ibu bapak semua yang datang malam ini. Tapi mengambil keberkahan bulan Rajab, kita dianjurkan untuk segera melakukan pertobatan kepada Allah. Itulah utamanya pertobatan. Bu, saya ingin cerita tentang betapa luar biasa keutamaan tobat. Dulu ada orang durjana, tiap hari kerjaannya ngumpulin dosa, judi doyan, minum nggak ketinggalan, zina di mana aja ada langganan. Dengan kata lain, ini orang bromo corah, preman, bajingan, tengik. Jadi preman gak tanggung-tanggung, sudah membunuh 99 orang. Gak tanggung-tanggung jadi preman, bukan preman KW, bukan preman kaleng-kaleng, tapi sudah membunuh 99 orang. Biasanya kalau preman kampung kan preman kaleng-kaleng. Bener apa enggak? Beraninya cuma di dalam gang doang. Betul? Ini yang saya ceritakan bukan preman kaleng-kaleng, sudah membunuh 99 orang. Satu hari Taufik dan Inayah datang, dia ingin melakukan pertobatan kepada Allah. Nah, ini dia nih. Bu, kalau malam ini masih banyak saudara-saudara kita yang larut dalam kemaksiatan, kalau kita nggak mau rangkul, paling tidak kita doakan.
Hei, kalau di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang larut dalam dosa. Kalau kita nggak mau rangkul, kita doakan mereka biar dapat taufik dan inayah. Nih kadang-kadang sudah kita nggak mau rangkul, kita katain orang itu. Hei, kalau ada orang yang lagi bermaksiat, jangan dikatain, paling enggak doain. Kalau dikatain, belum tentu diri kita lebih baik dari dia. Betul apa tidak? Nih kadang-kadang maaf, menganggap dirinya sok suci, lalu menghina orang lain, padahal amalannya juga belum tentu lebih hebat dari orang yang dikatainnya. Betul? Kalau ada orang yang larut dalam maksiat, kita doakan. Buktinya preman ini tergugah hatinya, dia dapat taufik dan inayah. Dari mana dia peroleh? Dari doa kaum muslimin dan muslimat. Satu hari dia bertobat, menyadari kesalahannya. Datang dia ke seorang ustadz. Kebetulan yang didatengin ustadznya ustadz gaul. Pak Ustadz, saya pengen tobat, kira-kira tobat saya diterima Allah apa enggak? Kata ustadz, dosa apa yang sudah kamu perbuat? Cerita ini preman bahwa dia sudah membunuh 99 orang. Mendengar pengakuan preman membunuh 99 orang, ini ustadz marah. Manusia durjana, nyawa dari Allah, Allah juga yang berhak mencabutnya. Terlalu banyak dosa yang kamu perbuat, tobatmu tidak akan diterima, tempatmu sudah pasti neraka. Ini preman dimarah-marahin ustadz, emosi. Apa yang terjadi? Itu ustadz dibunuh. Lempeng korbannya jadi 100. Saudara, niat taubat preman ini enggak kendur. Dia datang ke seorang ulama yang arif dan bijaksana. Kiai, saya pengen taubat, kira-kira taubat saya diterima Allah apa enggak? Apa jawab Kiai? Selama kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kalau kamu bertobat, tobatmu insya Allah diterima. Tuh, kalau omongan Kiai nyenengin hati. Kalau omongan Kiai nyenengin hati. Selama kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kalau kamu bertobat, insya Allah tobatmu akan diterima. Tapi nih Kiai penasaran juga, ditanya, Mas, sebenarnya dosa apa yang kamu perbuat? Begini Kiai, mula-mula sih saya membunuh 99 orang. Terus saya datang ke ustadz dimaki-maki. Lalu ya udah tuh ustadz saya lempengin aja jadi cepek. Kata Kiai, ya sudah kalau begitu, insya Allah tobatmu akan diterima. Tapi ada satu syaratnya Mas. Apa Kiai? Tinggalkan kampungmu, cari kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Sebab kalau kamu tobat, kampungmu masih di situ, kamu akan terkena penyakit tomat. Malam kamu tobat, pagi udah kumat. Jadi saya pindah Kiai, pindah, cari kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Kemana Kiai? Kampung Cijeruk. Amin, amin. Baik Kiai, saya pindah ke kampung Cijeruk, orang-orangnya ahli ibadah. Kalau gitu saya ngambil berkah ya Kiai, cium tangan. Nah nih dia. Walaupun preman, kasar, bengis sama Kiai, cium tangan bolak-balik. Hoi, sama Kiai cium tangan bolak-balik. Enggak cuma cium tangan, ngamplopin.
Berangkat nih preman, nyari kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Saudara, apa yang terjadi? Di perjalanan qadarullah, nih preman mati. Mati. Turun dua malaikat, malaikat rahmah dan zabaniyah. Malaikat rahmah ingin membawa mayit ini masuk ke dalam sorga, sementara malaikat zabaniyah pengen nyeret mayit ini ke neraka. Kata malaikat rahmah, selamat datang orang soleh, kau mati dalam kondisi taubat, tempatmu tidak lain adalah sorga. Kata malaikat zabaniyah, nanti dulu, urusan sorga si sorga, ini cuma yang cepek bagaimana ini? Berebut antara malaikat rahmah dan zabaniyah, Allah yang pisahin. Kata Allah, para malaikatku, sudah nggak usah ribut, nggak usah berebut. Sekarang diukur saja, lebih dekat jarak mana antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju. Kalau lebih dekat kampung yang dia tinggalkan, seret ini mayit, masukin dia jadi penghuni neraka. Tapi kalau lebih dekat kampung yang dia tuju, masukkan mayit ini jadi penduduk sorga. Sudah, kalian nggak usah ribut, nggak usah berebut, ukur aja ukur. Malaikat rahmah dan zabaniyah sibuk bobo meteran, ngukur. Ada yang minta semeter 3 juta, ngukur. Apa yang terjadi saudara? Atas berkat rahmat Allah. Nah ini dia nih bu, ini penting saya sampaikan. Betapapun sulit hidup yang kita jalani, betapapun banyak persoalan yang hinggap kepada diri kita, tapi jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Betapapun banyak persoalan hidup kita, bagaimanapun sulitnya kita menjalani hidup, saya paham nih, emang sekarang nih zamannya serba sulit, betul apa enggak? Pengangguran bertambah, lapangan kerja susah, nyari uang susah, harga-harga kebutuhan hidup melambung tinggi, betul apa tidak? Yang turun cuma harga diri. Harga-harga nih kebutuhan hidupnya luar biasa kok. Ibu nih saya yakin tiap hari pusing ngatur uang belanja. Iya, dengerin aja lah. Semua harga-harga naik. Harga beras naik, cabe naik, daging naik, minyak goreng naik, telur naik, susu kendor. Betapapun banyak persoalan hidup kita di alam dunia, betapapun sulitnya kita menjalani hidup, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Saudara, diceritakan atas berkat rahmat Allah, bedanya cuma sejengkal. Mayit ini lebih dekat tempat yang dia tuju, bedanya cuma sejengkal. Belum pernah melakukan sholat, belum pernah menjalankan ibadah puasa, apalagi pergi haji. Baru sekedar tobat menuju tempat yang lebih baik, di perjalanan meninggal dunia. Allah takdirkan si mantan preman menjadi penduduk sorga karena keutamaan tobat. Jelas? Jelas? Keberkahan di bulan Rajab, segeralah kita menuju kepada pertobatan Allah. Ini satu nih. Yang kedua,
Iya, saya cuman ngelihat jam doang. Pidato di Cijeruk sampai jam berapa ini? Jam 1. Ikut patungan 5.000 nawar sampai jam 1. Yang kedua, nih gini, Bu, seluruh peristiwa di alam ini terjadinya melalui 2 proses. Ada yang disebut kauniyah, ada yang disebut ilahiyah. Semua peristiwa di alam nih melalui 2 proses, kauniyah, ilahiyah. Proses kauniyah itu bagaimana? Peristiwa yang bisa dicerna pakai otak manusia, manjing akal. Manjing akal apa tuh? Masuk akal. Contoh nih, siapa rajin belajar dia akan pandai. Ini sebab akibat kauniyah. Rajin belajar sebab, pandai akibat, masuk akal. Betul apa tidak? Siapa rajin menabung dia punya uang. Peristiwa ini masuk akal. Kenapa? Ada sebab akibat. Rajin menabung sebab, punya uang akibat, masuk akal nih. Contoh lagi, ini peristiwa yang masuk akal nih. Nih, ada anak kecil nih. Kalau ada anak kecil, otak kita ngomong, nih ada anak, pasti ada ibu, ada bapak. Betul apa tidak? Kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, lahir anak. Betul? Peristiwa yang bisa dicerna pakai otak manusia, itu disebut kauniyah tuh. Tapi ada yang kedua, peristiwa yang prosesnya ilahiyah. Apa ilahiyah itu? Kemauan Allah. Kalau Allah yang mau, segalanya nggak ada yang susah, segalanya serba mudah. Iza arada say'an ayyakula lahu. Nah, peristiwa ini nggak bisa dicerna pakai otak, hanya bisa dicerna pakai iman. Makanya otak kudu tahu diri. Enggak semuanya bisa dicerna pakai otak, harus dicerna pakai iman. Contoh nih, sepanjang sejarah yang kita baca, Siti Maryam enggak pernah punya suami. Betul apa tidak? Tapi Allah mau Siti Maryam hamil, melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Walaupun nggak pernah punya suami, tapi Allah mau Siti Maryam bisa hamil, melahirkan anak. Ilahiyah tuh, kemauan Allah. Kita sayangkan, di Serang rupanya banyak juga perempuan yang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Peristiwa yang dicernanya pakai iman, bukan pakai otak kita. Jelas ini? Contoh lagi. Saudara, api itu sifatnya panas. Benar apa enggak? Buat Allah api netral. Netral bagaimana? Terserah maunya Allah. Kalau Allah mau api panas ya panas, kalau Allah mau api dingin ya dingin. Panas dan dinginnya api bukan untuk Allah, tapi untuk kita para makhluk. Betul apa enggak? Waktu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, Allah memerintahkan api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Walhasil Nabi Ibrahim walaupun dilemparkan ke dalam kobaran api, sekujur badan sedikit pun nggak kebakar dengan api. Kenapa? Api nurut perintah. Peristiwa ini ilahiyah. Oh, Nabi Ibrahim nggak kebakar gara-gara ngamalin ayat yang tadi kali. Cobain. Ntar pulang pengajian langsung ke dapur nyalain kompor.
Baca ayat ini 3 kali. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nangkring di atas kompor, insya Allah gosong. Enggak semua peristiwa bisa dicerna pakai otak, tapi pakai iman. Isra dan Mi'raj. Nah, ini nyambung ke Farul Razi nih. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa ilahiyah. Kenapa? Allah yang mau Nabi kita Muhammad dijalankan. Jelas? Jelas? Nah, intisari dari peringatan Isra dan Mi'raj, buahnya adalah turunnya perintah sholat 5 waktu. Betul apa tidak? Tadi Kiai Fahrul Razi sudah mengatakan bahwa sholat adalah ibadah yang istimewa. Pantas kalau Nabi kemudian mengingatkan kita, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanya adalah amalan ibadah sholat. Nih malam ini nih yang hadir nih, ini ada 50 orang yang hadir nih. 100 orang, 200 orang, iyalah 2000 orang campur yang goib di luar-luar. Malam ini segini banyaknya jamaah kampung Cijeruk yang hadir, yakinlah saudara, di akhirat semua kita akan ditanya tentang sholat kita. Kamu siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar, Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut beliau itu ruka'an sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Cijeruk pernah sholat? Pernah, Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak, Pak, setahun cuma 2 kali. Ada orang sini yang sholatnya begitu, ada? Yang mana orangnya? Saudara, orang yang sholatnya baik, rukun syaratnya terpenuhi, dilakukan dengan khusyuk serta tumakninah, sholat yang model kayak begini, dia akan bisa mampu merasakan kehadiran Allah. Kalau dia sanggup merasakan kehadiran Allah, maka kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan jadi muslim yang bermanfaat. Sayang, berapa banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar gugurin kewajiban doang. Akibatnya kita tidak mampu menjadi manusia yang bermanfaat. Sholatnya rajin, tapi ngomongin tetangga jalan terus. Hei, hei, ada orang kampung Cijeruk, ada? Enggak ada. Orang sini enggak ada. Kampung sebelah tuh, Bu, di kampung sebelah orangnya rajin sholat, tapi hobi ngomongin tetangga. Tuh di kampung sebelah. Saya tanya, orangnya pindahan dari kampung Cijeruk katanya nih. Padahal seorang muslim yang melakukan mi'raj, nah ini dia nih ya, mi'rajul mu'minin as-sholat. Orang Islam yang mendirikan ibadah sholat, dia mampu merasakan kehadiran Allah. Kalau dia mampu merasakan kehadiran Allah di tengah masyarakat, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan membawa manfaat. Maaf nih, kita karena sholatnya cuma sekedar gugurin kewajiban, kita nggak bisa merasakan kehadiran Allah. Kalau toh kita bisa merasakan kehadiran Allah, Allah cuma di tempat-tempat tertentu aja. Di masjid Allah ada, di pasar Allah nggak ada. Akibatnya timbangan tetap aja curang. Betul apa enggak? Di masjid Allah ada, di sawah, di kebun Allah enggak ada. Akibatnya nyolongin panen buah tetangga. Betul? Di masjid Allah ada,
di kantor Allah nggak ada. Akibatnya korupsi tetap saja merajalela. Oh, korupsi ini musuh kita semua nih. Hei, hei. Korupsi ini bukan cuma musuhnya KPK, bukan cuma musuhnya polisi dan jaksa, tapi musuh kita semua, bangsa Indonesia. Kenapa? Yang digerogotin duit kita, duit rakyat. Hingar-bingar politik menimbun sunyi senyap sebuah kasus mega korupsi. Kemarin sebelum kampanye dimulai, KPK menangkap orang-orang yang terindikasi melakukan korupsi proyek BTS di Kementerian Informatika. Menurut KPK disinyalir merugikan negara, mengkorupsi uang rakyat besarnya nggak tanggung-tanggung 8,2 triliun. Korupsi ini, dana ini dijadikan bancakan. Beberapa bulan lalu terindikasi anggota Badan Pemeriksa Keuangan ikut menikmati aliran dana korupsi. Digeledah rumah dinasnya, ditemukan uang kontan 40 miliar. Hei, 40 miliar. Hei, 40 miliar. Itu uang kalau dibeliin cendol secijeruk ngambang di cendol. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, karena itu kita jangan terjebak seremonialnya saja. Tiap tahun kita peringati Isra dan Mi'raj, 5 waktu kita dirikan ibadah sholat, tapi cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Maka mulai malam ini dan seterusnya kita berupaya mengoptimalkan, meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Jangan terjebak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bahasa gampangnya begini nih, Bu, orang yang sholatnya bagus dalam kehidupan sehari-hari bisa kelihatan dia akan jadi manusia yang lebih bermanfaat. Seorang istri kalau sholatnya bagus, selesai ibadah sholat dia akan makin perhatian dan sayang dengan keluarganya. Dia akan makin menghormati dan menghargai suaminya. Oi, Bu, oh lempengan ini ibu-ibu belaga budek nih. Seorang istri yang sholatnya berhasil, selesai dia sholat, dia akan lebih bisa menghormati dan menghargai suaminya. Mau kemana-mana tentu dia izin sama suami. Sebab apa? Seorang wanita ketika dia belum bersuami maka izinnya ada pada ibu dan bapaknya. Betul apa tidak? Tapi ketika seorang wanita telah bersuami, mutlak dia harus minta izin suaminya. Sholat yang baik dan benar, begitu selesai sholat dia kalau mau kemana-mana izin. Oi, tadi mau ngaji izin gak sama suaminya nih? Cium tangan suaminya. Nih cium tangan ada momentumnya, setahun sekali. Boro-boro cium tangan, yang ada kadang-kadang campur merentah. Mas, saya mau arisan, itu jemuran kalau hujan angkatin ya. Bu, di antara istri solehah itu dia mengambil ketaatan suaminya. Bu, mau kemana? Oi, Bu, mau kemana? Oi, mau pulang bareng? Oi, biarin yang bubar gue teriakin.
Di antara ciri istri yang soleha, dia mengambil ridho suaminya, lalu kemudian dia menyenangkan hati suaminya. Itu bagian dari menghormati dan menghargai suami. Menyenangkan suami, umpama ini kategori istri soleha nih. Ada suami dandan yang cantik, pakai parfum yang wangi. Oi, saya yakin ibu-ibu yang hadir begitu semua nih, bener nggak? Kelihatan kok. Malam ini saya lihat ibu-ibunya yang hadir ini cantik-cantik luar biasa, menor dan wangi. Saya yakin di rumahnya juga seperti itu dipersembahkan buat sang suami. Oi, kelihatan nih, ya Allah, wajahnya sumringah. Pakai bedaknya juga macem-macem. Ada yang pakai bedak Maybelline, Revlon, pipa, paralon. Mau hadir, saya juga yakin nih wangi-wangi semua. Betul apa enggak? Saya berharap di rumah sama suaminya juga begitu. Boro-boro. Ini maaf ya, ibu-ibu kita lebih banyak wangi di luar rumah ketimbang di dalam rumah. Udah dengerin aja lah. Mau arisan wangi, mau kondangan wangi, mau pengajian wangi, mau tidur sama suami mentang-mentang mau tidur sama suami, kaki bau minyak tawon, badan bau remason, naik ke leher bau autan. Dicium sama suami, kata suaminya, "Bu, kamu bau jurik apa bebegik, Bu?" Bapak Ibu saudara-saudara, saya kembali. Orang yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Dia menebarkan nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Dia meyakini hidup di alam dunia ada masanya. Maaf ya, nih yang hadir nih ratusan orang nih. Nih semuanya calon-calon jenazah. Betul? Ada orang Cijeruk yang hidup terus-terusan. Oh, nih pasti bakalan mati. Ketua panitia bakal mati apa enggak? Mati. Kades bakal mati apa enggak? Mati. RT bakal mati apa enggak? Mati. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa enggak? Sentimen. Orang yang sholatnya berhasil, dia meyakini hidup di alam dunia akan ada batasnya. Karena itu dia menebarkan kebaikan sebagai bekal perjalanan dia di akhirat. Nih, saya bilang yang hadir di sini nih semuanya calon-calon jenazah. Apa nak? Mau numpang nampang. Tolong panitia. Sampai mana ada gua ngomongnya deh tuh. Nah, orang yang sholatnya berhasil, dia menyadari akan ada masanya hidup di alam dunia. Karena itu dia tebarkan nilai kebaikan untuk memperbanyak bekal. Bu, Quran sudah mengingatkan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Sementara kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan menimpa dirimu sendiri. Kalau kita berbuat baik sama orang lain, kelihatannya orang itu menerima perbuatan baik dari kita. Betul apa tidak?
tapi hakikatnya kita sedang berbuat baik bagi diri kita sendiri. Contoh, umpama nanti selesai acara, ketua panitia nambahin amplop ke saya 5 juta. Umpama lah, umpama. Kelihatannya ketua panitia berbuat baik bagi saya, betul apa enggak? Tapi sesungguhnya dia berbuat baik bagi dirinya sendiri. Orang yang merasakan sholatnya berhasil, dia akan memikirkan sampai ke masa depannya, menebarkan nilai-nilai kebaikan, karena itulah yang akan jadi bekal perjalanan dia ke akhirat. Saudara, akan sampai semua kita yang hadir ini batas dari kehidupan kita di kampung Cijeruk. Hari itu nggak bisa kita hindari, malaikat maut datang menjemput kita, digotong jasad kita oleh orang ke kuburan. Hari itu naiklah kita kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Betul, siapa yang naik pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Kata Nabi, yang ngantar cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, amal, perbuatan. Itu nganterin kita ke kuburan. Sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, ratusan hektar sawah, semua akan kita tinggalkan, kecuali yang kita sedekahkan di jalan Allah. Semua akan kita tinggalkan. Boleh jadi itu akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Keluarga, enggak seorang pun yang katanya cinta sama kita mau nemenin di dalam kubur. Pak, oh, bapak-bapak kalau mati duluan jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Istri cuma manis di bibir tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Mirip yang lagi pada kampanye, cuma janji doang nggak ada bukti. Bagaimanapun cintanya istri, dia nggak mau nemenin. Nanti Pak, pasti akan terjadi. Jasad kita diturunin orang ke dalam kubur. Istri paling cuma berdiri di tepian, berlinang air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini saja saya ngantar. Mudah-mudahan Mas betah di dalam. Nggak usah naik-naik lagi, Mas." Betul apa enggak? Yang katanya cinta bener sama suaminya, hari itu dia nggak mau nemenin. Oi, kalau ibu-ibu mati duluan, mati duluan. Jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Nah, ibu jangan salah sangka ya. Kami ini para suami, apabila ditinggal mati istri, tentulah kami bersedih. Kenapa? Istri buat kami para suami belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami para suami ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Oh, ternyata sejak hari itu dan seterusnya perbuatan kitalah yang menemani, yang baik dan yang buruk itulah yang menemani, karena harus kita pertanggungjawabkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang sholatnya berhasil, saya kembali, orang yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dia tebarkan nilai kebaikan sebagai amal perbuatan baik dan sebagai bekal dalam menebarkan kebaikan. Dia nggak pernah pilih kasih dan pandang bulu. Maaf nih, maaf. Kita kalau mau berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu.
Kalau berbuat baik seringnya pandang bulu, yang enak yang banyak bulunya. Siapa? Kunyuk. Benar. Ngapain saya bantuin kamu? Kamu bukan keluarga saya kok. Ngapain saya tolongin kamu? Kamu kemarin gak nyoblos saya. Betul? Lagi-lagi harus saya katakan, orang yang sholatnya berhasil, dia tebarkan nilai kebaikan, nggak pernah pilih kasih. Jangankan kepada orang lain kampung, jangankan kepada orang lain kabupaten, kepada orang lain agama, Nabi mencontohkan kita untuk tebarkan kebaikan kepada mereka. Karena amalan kebaikan itu berpulang buat diri kita masing-masing. Di sudut kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang berbuat baik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ayo kita lihat, Nabi itu lahirnya di Mekah, betul apa enggak? Ini orang lahir di Madinah, kampungnya beda. Nabi itu pemimpinnya orang beriman, ini orang Yahudi kelotokan, agamanya enggak sama, tapi Nabi datang berbuat baik. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi nyuapin makanan. Ini Yahudi karena dia buta, cuma ngandelin pendengaran, lagi enak-enak disuapin Nabi. Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhenti Nabi berbuat baik? Enggak. Merah muka Nabi? Enggak. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan. Enggak cuma sekali saudara, besok Nabi datang lagi nyuapin. Sedang enak-enaknya disuapin sama Nabi, ini Yahudi dengar depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh memuliakan. Saya tanya nih, kira-kira orang kampung Cijeruk masih mau nyuapin kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun sedikit. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kesimpulan, orang yang sholatnya berhasil, dia mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Karena itu orang muslim yang selesai melaksanakan ibadah sholat, dia hidupnya lebih baik dari hari kemarin, hari esok tentu lebih baik dari hari ini. Itu sholatnya berhasil karena dia menebarkan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan, amalan perbuatan, itulah yang akan menemani perjalanan menjadi bekal di akhirat nanti. Karena itu jangan cuma terjebak seremonial. Tiap tahun kita bikin Isra dan Mi'raj. Jangan cuma sekedar sholat saja, tapi menggugurkan kewajiban. Tingkatkan kualitas sholat kita. Karena ini pembeda antara kita orang beriman dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Sholat yang bikin kita berbeda dengan mereka. Bu, ibu tahu monyet? Ya taunya jangan ngeliatin saya. Saya tanya, monyet makan apa tidak? Makan. Kita makan apa enggak? Makan. Monyet minum apa enggak? Minum. Kita minum apa enggak? Minum. Monyet tidur apa enggak? Tidur. Kita tidur apa enggak? Tidur. Tapi monyet enggak sholat, kita sholat. Itu yang membedakan kita orang beriman dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Ibu punya suami enggak pernah sholat, entar malam dicium suami sama juga dicium. Bapak-bapak punya istri nggak pernah sholat, entar malam ngekepin istri sama juga ngekepin. Punya RT nggak pernah sholat sama juga RT.
Lo yang ngomong lo ya, lo. Ayo semua kita berusaha kualitas ibadah kita ibadah sholat kita tingkatkan sehingga kita menjadi muslim yang rahmatan lil. Udah jam 8 lewat 3 jam setengah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf saya harus langsung meninggalkan lokasi karena besok pagi juga harus masih ada kajian subuh, lalu diikuti masih ada acara di daerah Serang ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.